Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rambute ireng wis dadi putih, iku mertanda wis waya mulih. Mripate awas wis dadi lamur, iku mertanda waya dikubur. Iku mertanda waya dikubur. Ya Rasul yastaghfirullah Rabbal bara. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Moga Beb, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, bersama-sama kita berzikir kepada Allah, dan bersama-sama kita mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawalladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam sejarah mencatat bahwasanya beliau itu orang yang keenam masuk Islam. Ada beberapa keterangan, termasuk keterangan yang menjelaskan beliau itu orang yang keenam masuk Islam para hadirin. Berarti luar biasa. Memang betul-betul termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Kemudian disebutkan cerita bagaimana beliau itu masuk Islam. Pernah suatu ketika beliau itu sedang mengembala kambing, karena memang beliau itu kerjaannya dulu mengembala kambing. Mengembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Sedang membawa kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid, maka di situ bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan sahabat Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika itu belum masuk Islam, wahai seorang anak, kamu punya susu enggak untuk kami minum? Itu perkataan Nabi kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jenengan punya susu enggak yang bisa kami minum? Kan soalnya mengembala kambing. Orang dulu kalau mau minum susu langsung diperah, diminum, Mbak. Maka perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Na'am, walakinni mu'tamanun." Ada susu, tapi susu ini bukan milik saya. Saya ini cuma dikasih amanat. Karena memang kambing-kambingnya bukan milik beliau, milik Uqbah bin Abi Mu'aid, cuma beliau yang ngembalakan tok. Jadi beliau nggak berani. Ya. Jadi sebelum masuk Islam, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu memang orang yang selalu memegang amanat. Kambingnya banyak, Pak. Kalau seandainya diambil satu cuma susunya tok, ya bisa saja, tidak mungkin tahu pemiliknya. Tapi karena beliau itu orang amanat, mengatakan tidak berani, karena kambing ini bukan milik saya cuma mengembala tok di sini. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud,
Kalau begitu, ada enggak kambing betina yang belum didatangi pejantannya? Maksudnya Nabi mau dipinjem tok. Karena prosesnya kalau kambing itu kepingin keluar susunya, ya harus didatangi pejantannya dulu. Ya. Seperti kalau manusia keluar air susunya kalau sudah menikah hamil, kan gitu. Nah, hewan juga seperti itu. Hewan betina kalau kepingin keluar susunya, ya harus didatangi pejantannya. Nabi mengatakan, ada enggak kambing betina yang belum didatangi pejantannya? Maksudnya Nabi cuma mau pinjem kantong susunya tok. Ya. Maka beliau mengatakan ada, dipinjamkan kepada Nabi, ini kambingnya. Maka sama Nabi diusap kantong susunya menjadi full susu. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya. Diusap tok, kemudian menjadi penuh kantong susu. Akhirnya diperah. Kemudian diminum oleh Nabi, susunya diminum oleh sahabat Abu Bakar. Setelah selesai, maka Nabi mengatakan tertutup lagi kantong susunya, kembali seperti semula. Jadi sama Nabi cuma dipinjam tok, ya, dan dikembalikan seperti semula. Di sini bisa kita perhatikan para hadirin, Nabi itu meskipun beliau memiliki mukjizat karena memang Nabi, memang Rasul, tapi tidak sembarangan untuk mengeluarkan mukjizatnya. Tetap ada wasilahnya dulu. Sebenarnya bisa Pak Bu, Nabi kalau mau, oh ya Arab turun hujan susu, bisa. Tapi tidak itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tetap ada wasilahnya. Ya, seperti tadi ini, kantong susunya dipinjam untuk diperah, kemudian dikembalikan seperti semula. Dan itulah menjadi penyebab sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, melihat mukjizat Nabi SAW. Cerita yang sama daripada pelajaran, ketika Nabi ingin mengeluarkan mukjizatnya, keluar dari jemari Nabi air. Karena ulama mengatakan air yang paling mulia itu air yang keluar dari jemari Nabi Muhammad SAW, sela-selanya ini. Termasuk mukjizat Nabi mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Itu Rasulullah SAW. Nah, itu air yang paling mulia. Kemudian yang kedua air Zam-Zam, kemudian Kautsar, kemudian Sungai Nil. Itu tingkatan air yang paling mulia. Nah, ketika Nabi ingin mengeluarkan mukjizatnya, yaitu air dari jemari Nabi SAW, tidak langsung, ada prosesnya. Ketika di suatu perjalanan Nabi dengan pasukan, sahabat lapor, ya Rasulullah, kita mulai kekurangan air ini, persediaan air menipis. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali ketika itu, Ali, kamu cari air. Ketika itu di padang pasir Pak, sudah dipastikan tidak mungkin ada air. Cuma karena itu perintah Nabi, Ali kamu cari air, ya jalan Sayyidina Ali, mau dikongkon golek kok, ya. Padahal yakin tidak mungkin ada air. Tapi karena Nabi memerintahkan, ya pokoknya jalan. Nah ketika jalan, Sayyidina Ali mikir, Nabi itu tidak gampang-gampang mengeluarkan mukjizatnya, harus ada pancingannya. Yang dipikirkan Sayyidina Ali, bagaimana cara mancing supaya mukjizat Nabi itu keluar. Sambil jalan pokoknya nyari air. Subhanallah, di pertengahan jalan beliau ketemu orang bawa air. Maka Sayyidina Ali tanya, loh kamu dapat air dari mana itu? Oh dari sana. Sayyidina Ali langsung mau lari Pak.
Saya di sana itu perjalanan 1 hari itu. Oh, nek 1 hari ya gak nututi, Pak. Ya. Maka Sayyidina Ali ngomong sama orang ini, boleh ndak saya pinjem air kamu? Tuh. Saya pinjem airnya. Kita bisa bayangkan air di padang pasir itu harganya kalah emas, Pak, kan itu, Pak, ya. Orang ketika kehausan milih mana? Air ini atau emas 1 kilo? Kan gitu. Kan gitu. Jenengan kehausan ini, Pak. Nek gak ngombe mati iki. Ayo. Emas 1 kilo apa banyu 1 gelas? Pasti air. Ya. Mati ngelek emas tambah cepat mati, kan gitu, Pak. Ya. Kan gitu. Lah ini melihat wajah Sayyidina Ali, wajah orang yang bisa dipercaya. Bayangkan air dipinjem. Ya. Maka beliau mengatakan, saya pinjam airnya, kamu saya ajak ke Nabi saya, ikut sama saya. Akhirnya dihadapkan ke Nabi. Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah sudah dapat airnya, kata Sayyidina Ali. Tapi saya pinjam punya orang ini airnya. Itu kata Sayyidina Ali. Maka Rasulullah mengatakan, taruh di wadah. Kemudian Nabi masukkan tangannya di wadah itu yang ada airnya. Kemudian bersumber air itu. Sayyidina Ali tahu bagaimana cara mancing mukjizat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semua pasukan minum, kenyang semuanya. Kendaraannya, hontanya minum semuanya. Sahabat wudhu semuanya dengan air itu. Berapa ratus itu, Pak? Dan belum lagi kemudian Nabi mengatakan, ambil buat bekal kalian. Setelah semua selesai, ditarik tangannya Nabi, Ali kembalikan air itu. Dan orang yang punya air melihat, sejak itu masuk Islam, Pak, melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun beliau bisa minta doa sama Allah, ya Rabb turunkan hujan, selesai, Pak. Tapi tidak itu yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap ada wasilahnya. Tidak gampang-gampang mengeluarkan mukjizat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti cerita ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud melihat mukjizat Nabi, tangannya mengusap kantong susu menjadi full susu, kemudian dikembalikan seperti semula. Nah, itu sebab sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dari segi perawakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu orangnya tidak tinggi. Kemudian betisnya kecil, Pak. Ya. Bahkan kalau ada angin kencang, beliau itu keseret sama angin. Saking tidak tingginya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pernah suatu ketika ada angin kencang, beliau akhirnya munting, Pak. Karena biasanya di belakang Nabi SAW. Sahabat-sahabat melihat mau guyu tapi gak wani, ada Rasulullah SAW. Tapi akhirnya Nabi mengetahui, sehingga Nabi bertanya, mimma tadhakun, wahai sahabat, kenapa kalian kok ketawa? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, karena betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, kena angin munting tadi. Maka apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Kata Rasulullah, demi Allah, nanti dua betisnya Abdullah bin Mas'ud di mizan timbangan itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan pengakuan dari Nabi SAW, beliau termasuk min ahlil jannah, termasuk orang yang diberikan kabar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang tahu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang selalu bersama Nabi. Keseharian itu bersama Nabi. Pengawalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi duduk, yang bawakan sendalnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau Nabi tidur, yang bagian bangunkan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya.
Kalau Nabi jalan, beliau biasanya berjalan di depannya. Kalau ada batu diminggirkan supaya batunya tidak mengganggu jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan wa kana min ajwadin nasi thawban wa atyabihim rihan. Beliau itu termasuk orang yang rapi kalau pakai pakaian. Termasuk dari kalangan sahabat yang paling rapi dan sahabat yang paling wangi. Selalu rapi pakaiannya, selalu wangi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa beliau seperti itu? Menghormati sandalnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau selalu bawa sandalnya Nabi. Karena bawa sandalnya Nabi, makanya selalu rapi, selalu wangi. Menghormati sandalnya Rasulullah SAW. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan kita harus berusaha para hadirin, kapan kita ke tempat-tempat ibadah, ya berusaha pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi kalau laki-laki ya. Kenapa? Karena memang itu perintah syariat. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kita disuruh rapi, disuruh bersih kalau kita ke masjid, sholat, hadir majelis. Itu memang perintah syariat untuk memuliakan tempat yang kita hadiri ya. Kita kadang-kadang menghadap bupati Pak, menghadap gubernur, pakai baju yang baru. Kadang-kadang jahit kenapa? Ada pertemuan sama gubernur, pakai batik mungkin, sepatunya anyar. Belum lagi ketemu presiden tambah mana. Loh, ini mau ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita, mau hadir majelisnya Rasulullah SAW, mengkaji hadis Nabi, syariat Nabi. Kita berusaha menjadi orang yang rapi, yang wangi untuk menghormati majelisnya Rasulullah SAW. Sebagaimana sahabat Abdul Mas'ud, karena beliau membawa sandalnya Nabi, makanya selalu rapi, selalu wangi. Buah, karena selalu bersama Nabi, maka di kalangan sahabat beliau termasuk ulama. Kenapa? Karena selalu bersama Nabi, selalu mendengar nasihat Nabi, selalu mendengar hikmah dari Nabi, cerita dari Nabi. Makanya beliau banyak pengetahuan tentang agama Islam. Sehingga beliau pernah mengatakan, wallahu alladzi la ilaha ghairuh, ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat walau a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tanaluhul mataya la ataituhu. Kata beliau, demi Allah, tidak turun satu ayat daripada Al-Quran kecuali aku mengetahui di mana ayat itu turun dan pada siapa ayat itu turun. Itu ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan tidak ada satu ayat daripada Al-Quran kecuali aku mengetahui di mana ayat itu turun dan pada siapa ayat itu turun. Kemudian beliau menambahkan, seandainya ada seseorang yang lebih mengetahui dariku tentang Al-Quran dan orang itu bisa didatangi dengan kendaraan, maka aku akan mendatanginya. Jadi meskipun beliau itu mengetahui Al-Quran, tapi seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, kata beliau, saya akan datang kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak ada batasnya ya. Kapan kita ingin mengetahui daripada syariat-syariat Nabi SAW, pasti ada orang yang lebih mengetahui daripada apa yang sudah kita ketahui. Di atas ulama ada ulama lagi, karena ilmu itu tidak ada batasnya para hadirin ya. Kita pernah mendengar bagaimana cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam ya. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, man a'lamun nas,
siapa orang yang paling alim sekarang ini? Nabi Musa mengatakan, aku yang paling pintar saya. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suruh belajar sama Nabi Khidir. Tuh, bayangkan. Kalau kita pikirkan, Pak, Nabi Musa ini nabi plus rasul plus ulul azmi, termasuk 5 nabi yang paling mulia. Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khidir, yang mana Nabi Khidir ini kenabiannya ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau nabi menurut kebanyakan pendapat, ada yang mengatakan beliau itu wali. Loh. Dari segi kedudukan ya lebih mulia Nabi Musa. Wong beliau nabi, rasul, ul azmi. Tapi sama Allah tetap disuruh belajar kepada orang yang derajatnya di bawah beliau. Ini menunjukkan apa? Ilmu itu luas. Ya. Makanya saya teringat ketika Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir, sudah ketemu nih Pak ya, karena ceritanya panjang. Di situ Nabi Musa dengan Nabi Khidir menaiki perahu. Ya. Ketika mereka berdua ada di atas perahu, ada burung yang sedang minum di air laut itu. Maka Nabi Khidir memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Musa, kamu lihat tak itu? Burung minum daripada air laut. Kata Nabi Musa, iya saya lihat. Kira-kira berapa air yang diminum sama burung itu? Kata Nabi Musa, paling 1-2 tetes tok itu, burung kok. Minum sedikit. Maka Nabi Khidir mengatakan, begitu pula ilmu kita wahai Musa dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita itu seperti itu loh. Air yang diminum sama burung itu. Dan ilmu Allah seperti lautan ini. Itu perumpamaan Nabi Khidir kepada Nabi Musa tentang luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, seandainya ada orang yang lebih tahu dariku tentang Al-Quran dan orang itu bisa dijangkau dengan kendaraan, saya akan mendatangi orang itu untuk belajar. Padahal beliau sudah ulama, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika termasuk sahabat yang pertama kali berani membaca Al-Quran secara terang-terangan, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang pertama kali berani membaca Al-Quran secara terang-terangan. Ketika turun surat Ar-Rahman, Rasul memberi sayembara. Ayo sahabat, siapa di antara kalian yang berani membaca surat ini, ayat ini di depan orang-orang kafir? Abdullah bin Mas'ud, saya ya Rasulullah. Masih ya ndak dukur Pak wani. Ayo coba. Tempat tongkrongannya orang kafir Mekah itu di sekeliling Ka'bah itu. Nongkrongnya mereka di situ memang. Abdullah bin Mas'ud baca surat Ar-Rahman ini, dibanterno Pak. Akhirnya Abu Jahal kerungu, suara apa ini? Ada yang beritahu, oh itu loh Abdullah bin Mas'ud baca Al-Qur'annya Muhammad itu. Ayat-ayatnya Muhammad. Didatangi sama Abu Jahal, dicewir sampai suwek Pak. Karena Abu Jahal orangnya tinggi, besar, kuat ya. Jadi dicewir sampai robek telinganya Abdullah bin Mas'ud. Nangis Abdullah bin Mas'ud ya. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW, Nabi marah. Karena kapan sahabatnya diganggu, Rasulullah SAW itu marah. Ketika itu malaikat Jibril datang, guyu malaikat Jibrilnya. Maka Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, anta tadhaku wa ibnu Mas'ud yabki. Wahai Jibril, kamu guyu sedangkan Ibn Mas'ud sedang menangis sekarang. Maka malaikat Jibril mengatakan, sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak. Nanti wahai Nabi, kamu akan mengetahui kenapa saya ketawa sekarang ini, kata malaikat Jibril.
Tahun berjalan demi tahun, Rasulullah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, setelah beberapa saat di Madinah, ya, terjadi perang Badar. Muslimin melawan orang kafir Mekah. Singkat cerita, di perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. 313 lawan kurang lebih 950. Tapi 950 ini Pak, Bu, yang keluar pendekar-pendekarnya ini. Ya. Kita pernah mengkaji umat Islam berhadapan dengan orang Romawi umpamanya. 3.000 musuh 200.000, ya kan gitu. Itu berapa kali lipat itu. Tapi kenapa perang Badar termasuk perang terbesar? Karena memang yang pertama, umat Islam tidak niat perang ketika itu. Persenjataan seadanya, yang hadir pun cuma 313 sahabat, tidak niat perang. Kemudian yang kedua, yang dihadapi itu pendekar-pendekar daripada suku Quraisy, karena mereka berambisi untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi keluar pendekar-pendekarnya. Makanya ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan orang kafir Quraisy di perang Badar, biasa selalu mengutus mata-mata. Ketika mata-mata itu datang ke Rasulullah, Rasul tanya, siapa mereka yang hadir ini perang nanti? Disebutkan Uqbah, ini ya Rasulullah, ini semuanya. Maka Nabi mengatakan Mekah sedang mengeluarkan isi perutnya. Berarti istilah Nabi, Mekah mengeluarkan isi perutnya. Maksudnya pendekar-pendekarnya berarti keluar semua di perang ini. Berarti itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut perang terbesar bukan karena jumlahnya, tapi karena ketika itu yang keluar pendekar-pendekarnya. Dan umat Islam ketika itu tidak ada niat untuk perang. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ikut di perang Badar, cuma sama Nabi dikasih tugas karena beliau tidak tinggi orangnya, tak iso perang, Pak. Ya. Tugasnya nanti orang-orang yang sekarat-sekarat dari orang kafir kamu bunuh. Sakno, Pak. Sudah sekarat gak mati-mati, tugasnya Abdullah bin Mas'ud untuk bunuh. Peperangan selesai, Abdullah bin Mas'ud muter-muter, loh, iki durung mati, ketno mati. Mana lagi dibunuh. Ketika lagi muter-muter nyari orang-orang yang sudah koma ini, ketemu Abu Jahal. Abu Jahalnya koma, Pak. Lo iki biyen sing nyewir saya ini. Ya. Mau mendekat wedi, be durung mati iki. Irungnya disogrok sih, Pak. Oh, ternyata tidak gerak. Berarti sudah koma dia ini. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud naik di atasnya Abu Jahal, perutnya gini, saking besarnya Abu Jahal itu. Ya. Di situ singkat cerita, sama Abdullah bin Mas'ud dipenggal kepalanya, diiris kupingnya. Ya. Dibawa ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya bawa hadiah ini buat jenengan. Ketika dibuka sama Nabi, kepalanya Abu Jahal plus kupingnya. Ya. Maka Nabi bertanya, lo ini apa katik kuping barang? Kan kepalanya sudah. Beliau mengatakan, udhunun bi udhun wa ra'su ziyadah. Ya Rasulullah, telinga dibalas telinga. Ini gara-gara ini. Kepala itu imbuane. Nah, ketika itu malaikat Jibril datang lagi ke Rasulullah dan beritahu Nabi, ya Rasulullah, dulu saya ketawai ya karena ini. Karena nanti yang bunuh Abu Jahal ya anak ini maksudnya, ya, sing dicewir ini. Itu perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau meninggal ketika khilafah Sayyidina Uthman, kurang lebih tahun 33 atau 32 Hijriah. Ya. Meninggalnya sahabat Abdullah bin Mas'ud.